Oke guys, kembali lagi bareng gua, yaitu Mimin, yakni admin di dalam channel Onisekai. Oke guys, hari baru, chapter baru. Dan di video kali ini Mimin akan membahas chapter Lookism yang terbaru coy. Chapter yang sangat-sangat seru, karena chapter ini berisi pertarungan dan juga teori yang sangat menarik coy. Nah bener, di video kali ini Mimin akan membahas Lookism chapter 468 cuy, yang telah rilis tadi pagi cuy. Mimin bacanya tadi pagi ya. Dan di chapter ini guys, di chapter 468 ini Mimin setidaknya menemukan 5 poin dan juga 3 teori cuy. Apa aja 5 poin dan 3 teori itu? Nah, kalian tonton sampai akhir, oke? Oke guys, Mimin juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua cuy, yakni kepada 1257 orang yang telah subscribe channel Mimin. Mimin ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada kalian. Dan Mimin juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang telah menonton, men-share video Mimin dan mensupport channel ini. Mimin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya cuy. Oke guys, sebelum lanjut ke inti video, alangkah baiknya jika kalian like video ini jika kalian suka, dan subscribe channel Mimin jika kalian suka dengan video-video Mimin cuy. Nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari Mimin cuy. Oke gitu. Oke guys, gak usah banyak basa-basi lagi, kita akan langsung saja ke poin yang pertama. Let's go. Oh ya guys, sebelum itu Mimin kemarin udah bikin polling tentang ini dan hasilnya seperti ini coy. Sungguh menarik bukan? Dan Mimin akan bahas di video ini nanti cuy. Oke, poin yang pertama. Oke guys, pada chapter ini kita diperlihatkan pertarungan antara dua mesin petarung cuy. Pertarungan ini sangat luar biasa, bahkan jauh berbeda dari pertarungan sebelum-sebelumnya. Di sini terlihat pertarungan Pak Hyung Suk dengan Pak Hyung Suk itu adalah pertarungan yang saling jual beli serangan. Bahkan mereka saling meniru gerakan satu sama lain. Saking sengitnya pertarungan ini bagi mereka bertiga, yakni Won Seok, JT, dan Vasco. Jika mereka ikut campur, maka mereka hanya akan menghadapi kematian cuy. Kan bagi Vasco, pertarungan itu disebutkan sebagai perjamuan teknik guys. Namun pada chapter ini, teknik yang sering digunakan pada pertarungan itu adalah tekniknya Mataiso, Lee Ji-hoon, Gun, dan Kwak Ji-chang cuy. Alasannya ya sederhana, Pak Hyung Suk Ori hanya menggunakan teknik itu karena sampai sekarang hanya teknik mereka saja yang paling kuat jika dibandingkan teknik copy Pak Hyung Suk yang lainnya cuy. Itu poin yang pertama. Oke, next, poin yang kedua. Oke guys, poin yang kedua. Pada panel ini kita diperlihatkan kalau Pak Hyung Suk Ori sudah berada di ambang batas. Keseimbangan pertarungannya udah mulai goyah cuy. Pak Hyung Suk sudah mulai kalah dari Pak Hyung Suk pentol. Bahkan Pak Hyung Suk Chill atau Ori sering menerima damage yang lebih besar jika dibandingkan dengan Pak Hyung Suk pentol. Dan juga ini merupakan faktor dari perbedaan hardware di antara keduanya yang menyebabkan kekalahan dari Pak Hyung Suk Ori. Dan untuk perbedaan ini udah Mimin bahas di chapter kemarin guys. Dan pada panel ini kita dikonfirmasi jika Pak Hyung Suk pentol memiliki pengalaman yang jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan Pak Hyung Suk Ori. Nah padahal kan selama ini si pentol itu dikurung oleh Ilhai. Dan bagaimana dia bisa memiliki pengalaman yang seperti itu? Nah ini adalah hal yang sangat janggal bukan guys? Dan hal ini akan Mimin bahas di teori ya guys ya. So nantikan sampai akhir. Oke, next, poin yang ketiga. Oke guys, di poin yang ketiga, di chapter ini kita juga diperlihatkan kalau Pak Hyung Suk pentol bisa mengcopy sebuah teknik yang sangat brutal dan berbahaya. Masih belum diketahui teknik dari siapa itu. Namun berdasarkan perkataan Won Seok, teknik itu adalah teknik dari segi kekuatan bawaan dan bukan dari petarung. Ya bener, dari siluet. Bukankah orang ini mirip dengan seseorang guys? Jika kalian beranggapan itu adalah kakaknya Kim Yung, bener cuy, karena siluet itu sangat mirip dengan kakaknya Kim Yung. Tapi apakah itu kakaknya Kim Yung guys? Dan jika iya, bagaimana si pentol bisa menirunya? Ini juga akan Mimin bahas di teori cuy. Dan di panel ini kita akhirnya diperlihatkan kalau Pak Hyung Suk Ori terkapar cuy dikarenakan teknik itu. Dan seperti yang Mimin katakan tadi, Mimin juga kan udah melakukan polling dan ternyata pemenang polling itu adalah Pak Hyung Suk Ori. Kalau Mimin sih jujur jago si pentol ya, karena hardware-nya lebih unggul si pentol. Nah, apakah ini akan menjadi akhir dari Pak Hyung Suk Ori cuy? Karena kan dia melawan monster yang sangat mengerikan. Untuk ini Mimin juga akan bahas di teori guys. So lihat sampai akhir ya. Oke, next, poin yang keempat. Oke guys, di poin sebelumnya Hyung Suk Ori kan diperlihatkan tumbang, sedangkan si pentol masih bisa berdiri lagi. Dan apa yang Mimin teorikan dan Mimin takutkan di chapter sebelumnya terjadi di chapter ini.
yakni semua yang ada di situ termasuk Vasco, Wonshyok, dan Cheat mau mengeroyok si pentol dengan teknik terbaiknya masing-masing. Wonshyok dengan Shikishinya, Cheat dengan boxingnya, dan Vasco dengan Muay Thai-nya. Dan ini adalah bencana jika mereka serius mengeroyok si pentol, karena hal itu hanya akan membuat monster ini semakin kuat aja guys. Oke guys, next poin yang kelima sekaligus poin yang terakhir. Oke guys, di panel ini kita ditunjukkan kalau anak mafia asli yang sebelumnya hampir kalah dengan kekuatan AC kini udah bangun. Dia langsung mencari sosok Park Jin Young yang menjadi saksi akan kematian bapaknya. Di sini Kim Young memanggil Park Jin Young dengan sebutan paman dengan nada yang lemah lembut dan ditambahi senyuman pula. Namun Park Jin Young pun membalas senyuman itu dengan tendangan tepat di wajah Kim Young. Di sini raut wajah Park Jin Young terlihat sangat marah ketika melihat Kim Young guys, dan dia bilang, "Beraninya kau kesini ketika kau membunuh ayahmu sendiri." Dan kemudian ada siluet pria ini yang muncul guys. Siapakah pria itu? Nah, untuk pria ini juga akan Mimin bahas di teori cuy. Dan di akhir panel ini kita diperlihatkan kalau Kim Young akan bertarung dengan Park Jin Young, di mana Kim Young meniru Kim Gabrong, begitu juga Park Jin Young yang meniru Kim Gabrong juga guys. Jadi pertarungan antara Kim Gabrong melawan Kim Gabrong. Oke guys, itu tadi 5 poin yang dapat Mimin temukan. Sekarang kita akan beralih ke teorinya cuy. Let's go. Oke guys, teori yang pertama adalah teori mengenai masa lalu Park Hyung-suk pentol dan bagaimana cara dia meniru teknik kakaknya Kim Young. Oke guys, yang pertama kita asumsikan jika orang ini adalah kakaknya Kim Young karena penjelasan kalau itu adalah dari kekuatan bawaan atau kekuatan mentah, bukan karena bertarung. Nah, jadi bagaimana Park Hyung-suk bisa copy gerakannya? Jawabannya itu sederhana cuy, ya karena Park Hyung-suk pentol pernah melihat atau bahkan bertarung dengan kakaknya Kim Young. Pada saat kapan itu Min? Pada saat tubuh ini masih belum digunakan oleh Park Hyung-suk. Ini menurut Mimin dan teman-teman Mimin ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah belum ada musuh yang memaksa Park Hyung-suk pentol untuk memperlihatkan teknik tersebut guys. Tapi kan Min, dulu Junggo dan Jonggun kan pernah bertarung dengan si pentol. Ya bener guys, pernah bertarung. Dan apa pertarungannya diperlihatkan? Enggak kan? Park Hyung-suk pentol diperlihatkan bertarung dengan sangat brutal hanya di chapter ini cuy, yakni saat melawan Park Hyung-suk BE. Hyung-suk pentol mengeluarkan teknik itu dikarenakan lawannya yakni Park Hyung-suk Ori juga menggunakan BE. Jadi ibaratnya nyawanya bisa terancam saat melawan Park Hyung-suk Ori. Makanya dia mengeluarkan teknik tersebut. Dan untuk Jonggun dan Junggo kita juga belum tahu apakah si pentol menggunakan teknik itu atau enggak. Jadi seperti itu guys. Untuk kemungkinan yang kedua adalah Park Hyung-suk Ori tidak bisa menggunakan teknik yang tidak dia lihat. Maksudnya gimana? Maksudnya jika si pentol bisa menggunakan teknik kakaknya Kim Young, berarti di ingatan pentol ada gerakan kakaknya Kim Young. Tapi sejauh ini Park Hyung-suk kan tidak pernah menggunakan gerakan kakaknya Kim Young. Jadi menurut Mimin, Park Hyung-suk hanya bisa melihat teknik yang dia lihat. Sedangkan teknik itu, yakni teknik kakaknya Kim Young, itu udah tertanam sangat lama di otaknya Park Hyung-suk pentol. Sedangkan Park Hyung-suk Ori kan tidak melihatnya. Jadi dia tidak bisa melakukan teknik itu guys. Itu adalah penjelasan mengapa si pentol bisa menggunakan teknik kakaknya Kim Young. Dan untuk masa lalu si pentol adalah kemungkinan si pentol itu eksperimen dari gengnya Kim Gabrong yang dibuat sama Park Jin Young cuy. Ini mungkin agak sedikit liar, tapi bisa aja guys. Waktu itu Gabrong kan masuk dunia politik dan para anggotanya masih menggilai pertarungan cuy. Maka dari itu mereka berlima membuat Park Hyung-suk pentol ini cuy. Dan karena tubuhnya sangat perfeksionis itu, diharapkan dia bisa menggantikan sosok Kim Gabrong, atau bahkan tubuhnya bisa diisi oleh jiwanya Kim Gabrong, sehingga Kim Gabrong bisa masuk ke politik dan juga bisa melakukan pertarungan lagi. Itu teori Mimin yang pertama. Untuk teori yang pertama agak liar cuy, yang bagian masa lalu Park Hyung-suk pentol. Tapi untuk bagaimana cara dia meniru teknik kakaknya Kim Young, itu yang masuk akal menurut Mimin dan juga teman-teman Mimin cuy. Jadi menurut kalian gimana guys? Komen di bawah ya. Oke guys, next teori yang kedua adalah teori mengenai nasib Park Hyung-suk Ori cuy. Oke guys, pada chapter ini kita kan diperlihatkan kalau Park Hyung-suk Ori sudah terkapar dan juga tidak bisa berdiri lagi kan guys. Dan apa kalian kira Park Hyung-suk Ori akan terkapar sampai di situ? Menurut Mimin enggak cuy. Karena di chapter sebelumnya Park Hyung-suk Ori kan bilang kalau ini adalah awal dari perjalanannya. Jadi kemungkinan dia akan bangkit kembali untuk bertarung lagi dengan si pentol. Dan kali ini Park Hyung-suk Ori bisa meniru sedikit dari gerakan kakaknya Kim Young. Karena apa ya? Karena dia diajar oleh teknik itu. Jadi semestinya dia melihat teknik itu dan akan bisa
melakukan teknik itu cuy. Jadi sebenarnya pertarungan antara Park Hyung-suk dan Baek Hyung-suk adalah pertarungan untuk memperkuat Park Hyung-suk ori itu sendiri guys. Karena apa? Teknik yang dimiliki oleh Park Hyung-suk pentol sebenarnya sangat banyak, sedangkan teknik yang dimiliki oleh Park Hyung-suk kencil masih sangat sedikit cuy. Maka dari itu pertarungan ini dibuat untuk mengupgrade karakter yang bernama Park Hyung-suk ori. Jadi untuk nasibnya dia akan baik-baik saja dan mungkin akan bangkit kembali di chapter-chapter kedepannya. Ya kali MC kalah cuy, meskipun pertarungannya sama-sama MC. Itu teori Mimin yang kedua. Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah ya. Oke guys, next teori yang ketiga sekaligus teori yang terakhir. Teori yang ketiga adalah teori yang membahas mengenai siapa sebenarnya pembunuh dari Kim Ga-brong dan juga alur pertarungan Kim Hyung melawan Park Jin Young. Oke guys, kita yang pertama dulu ya, siapa sih pembunuh dari Kim Ga-brong yang sebenarnya? Berdasarkan dari penjelasan Park Jin Young di chapter ini, itu sedikit menjuru bahwa pembunuh Kim Ga-brong adalah anaknya sendiri, yakni kakaknya Kim Hyung, dikarenakan kakak Kim Hyung adalah sang pewaris dari sisi gelap Kim Ga-brong. Dan juga ini diperkuat dari dialog Park Jin Young yang berbunyi, "Kau mengkhianati kami berlima." yang artinya kakaknya Kim Hyung mengkhianati Fish Gang dan membunuh bapaknya cuy. Ini juga diperkuat oleh dialog dari ibunya Kim Hyung guys, yang pernah bilang kalau kakaknya juga ada ikut campur tangan dengan kematian Kim Ga-brong. Ini akan semakin kuat kalau pembunuh Kim Ga-brong adalah kakaknya Kim Hyung. Tapi guys, kalian lihat percakapan dari Choi Bongai cuy. Dia bilang seperti ini, mental Park Jin Young sedang tidak baik. Dia terkonfrontasi oleh dianggap sendiri, yang dipikirkannya itu salah. Nah mungkin itu kode kalau omongan Park Jin Young sekarang itu lagi ngawur cuy. Yang artinya ini juga menjadi kode kalau apa yang dipikirkan oleh Park Jin Young tentang pembunuh Ga-brong adalah anaknya sendiri itu bisa jadi salah cuy jika counter oleh dialog ini. Dan kalau diinget-inget kan guys, dulu Lee Ji-hoon pernah diancam sama Yojin soal kematian Ga-brong. Ancaman itu berhasil. Apakah memang Lee Ji-hoon adalah pembunuh sebenarnya dari Kim Ga-brong? Itu untuk teori yang ketiga. Dan yang kelanjutannya adalah alur pertarungan Kim Hyung melawan Park Jin Young. Dulu pernah Mimin lihat ada yang komentar seperti ini, jika Park Jin Young akan sadar saat bertemu dengan Kim Hyung. Ternyata salah, malah semakin barbar saat bertemu dengan Kim Hyung karena wajahnya mirip dengan kakaknya Kim Hyung, ya namanya adik kakak. Dan oke guys, untuk teori pertarungannya adalah pertarungan kali ini akan menjadi pertarungan yang seru. Karena apa? Pertarungan antara paman melawan keponakannya. Dan untuk alurnya sendiri, kemungkinan Kim Hyung akan kewalahan menghadapi Park Jin Young. Di satu sisi Kim Hyung udah bertarung habis-habisan melawan Seonggun, bahkan kalah dengan kekuatan AC. Sedangkan untuk Jin Young masih belum bertarung dengan siapa-siapa. Tapi kan Min Hyung bisa aja menang, soalnya sama-sama menurut Kim Ga-brong. Oke guys, sama-sama menurut Kim Ga-brong. Tapi yang Kim Hyung tiru itu Kim Ga-brong saat memasuki usia lanjut. Sedangkan untuk Park Jin Young, dia kan udah bersama Kim Ga-brong udah sangat lama. Dan juga dia pasti tahu bagaimana prime-nya Kim Ga-brong cuy. Maka dari itu berdasarkan teknik, kekuatan dan juga efisiensi, Park Jin Young masih jauh di atas Kim Hyung. Jadi kita berharap aja di next chapter Kim Hyung nggak menjadi samsamnya Park Jin Young cuy. Itu untuk teori yang ketiga. Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah ya. Oke guys, itu tadi 5 poin dan juga 3 teori yang dapat Mimin temukan di dalam Lookism chapter 468. Apabila ada kurang lebihnya, Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya guys. Dan bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Oke guys, jika kalian suka dengan video ini, boleh kalian like dan share ke teman-teman kalian. Jika kalian suka dengan channel ini, boleh kalian subscribe dan nyalakan notifikasinya. Ya seperti biasa aja lah udah. Ini yang paling penting cuy, kita harus berteori mengenai kakaknya Kim Hyung dan juga Kim Ga-brong cuy di kolom komentar. Mimin tunggu ya. Oke guys, see you the next video. Bye bye bro, bye bye.